Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kegiatannya diskusi Dhamma. Ya, nanti saya menunggu jawaban pertanyaan Bapak Ibu. Semoga ada pertanyaan yang bagus-bagus. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaan ini saya kumpul-kumpulkan, nanti jadi bahan ceramah di kota lain ya. Ya, jadi bagus juga pertanyaan dikumpul-kumpulkan. Bapak Ibu Saudara, biasanya agar suasana menjadi cair, ya, agar lebih nyaman dan lancar, saya biasanya membuka diskusi Dhamma dengan tanya sendiri, jawab sendiri. Ya. Dan biasanya saya bawa kertas 10. Kertasnya 1, 10 bulir pertanyaan. Karena kadang saya takut dibuat kegiatan diskusi Dhamma, nggak ada yang nanya dari awal sampai habis. Ya, nggak ada yang nanya. Jadi ya saya nanya sendiri, jawab sendiri terus. Tapi hari ini saya tidak bawa kertas. Ya, saya yakin di Surabaya pasti ada pertanyaan. Ya. Kalau nggak ada yang nanya, gimana Bante? Sabe sata bawantu sukitata. Pulang ya. Hari ini tugas saya singkat. Nah, Sabtu kan setengah hari toh. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari umat ke saya. Kenapa? Tidak apa-apa ya. Ya. Ada pertanyaan dari umat ke saya, pertanyaannya bagus. Bante, mau tanya Bante. Kalau kami berdana dengan sepenuh hati kepada organisasi Buddhis atau bahkan kepada seorang biku, tapi ternyata setelah beberapa waktu ternyata dana di organisasi tersebut tidak dipakai dengan baik. Atau ternyata setelah beberapa waktu biku tersebut bukan biku yang baik. Apakah kami karma buruk Bante? Atau karma baiknya nggak sah? Gitu ya? Ya. Saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Yang mana boleh? Ya, air putih dan obat. Ya, diserahkan tidak melanggar. Ini sudah ada belum kan? Iya. Ya. Pengetahuannya. Nanti obat itu ya, diserahkan juga. Ya, silakan masuk ya. Bagi yang baru hadir, selamat datang. Kalau sudah penuh ya gabung dengan bapak-bapak juga enggak apa-apa. Ya. Atau di depan masih bisa nambah 2 baris sebenarnya ya. Ya. Duduk depan sini juga enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ternyata hal ini pernah ditanyakan seorang Brahmana kepada Sang Buddha. Sebagai pengingat juga ya bagi yang belum familiar, ya silahkan ya.
Ya maklum Bapak Ibu ya, ini kalau ratingnya tinggi iklannya banyak ya. Ya, waktu saya kecil begitu, sinetron itu 5 menit, sinetron iklan 5 menit. Waktu saya kecil, ini ibu-ibu pasti hafal sinetronnya, Tersanjung. Saya masih kecil sekali itu. Kesel sekali ya, kesel sekali. Lihat Tersanjung itu berapa musim dah habis-habis. Ya, sampai 5, sampai 6 ya. Itu mengganggu ini TV channel lain yang ingin saya tonton. Saya masih kecil sekali. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengingat, Bapak Ibu harus bisa membedakan Brahmana dengan Brahma. Ya. Brahmana itu adalah kasta, berarti dia adalah manusia. Kasta ada Brahmana, Kshatriya, Waisya, Sudra. Jadi kalau ceritanya Brahmana itu adalah orang yang terpandang di zaman Sang Buddha, kastanya tinggi. Saya sengaja ulang-ulang agar yang belum hafal jadi hafal. Supaya apa? Kalau Bapak Ibu baca buku Dhamma, dengar ceramah dari biku lain, jadi nyaman. Kalau Brahma adalah dewa. Dewa yang tingkatnya tinggi. Dewa Brahma itu tidak ada nafsu ragawi. Jadi seorang dewa Brahma itu tidak ada suami ataupun istri. Bahkan di alam Brahma tidak ada laki-laki perempuan. Karena sudah tidak ada hasrat ragawi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada seorang Brahmana datang ke Sang Buddha, mempertanyakan pertanyaan yang seperti ini. Bagaimana jika dia berdana, mendukung, menyokong seorang biku, ternyata biku itu tidak menjalankan winaya dengan baik. Atau bahkan kalau lebih parah lagi, ternyata biku itu bahkan tidak pernah diupasampada misalkan. Pertapa palsu. Di zaman Sang Buddha ada pertapa palsu. Nyamar sebagai murid Sang Buddha. Pakai jubah yang persis sama. Kenapa jubah ini warnanya coklat? Karena jubah ini dulu diwarnai dengan getah pohon. Jadi warnanya tidak konsisten sebenarnya. Kadang coklatnya lebih tua, kadang menuju kekuningan. Kalau sekarang konsisten, ini gincu. Ya, bahkan kalau di Thailand sudah pudar warnanya, boleh digincu lagi, direbus. Saya tidak pernah. Tapi kalau di Thai bisa ini, bisa cari gincunya, khusus jubah. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pertapa di zaman Sang Buddha nyamar jadi murid Sang Buddha. Kenapa? Karena banyak yang dukung. Kalau pindah patah dapat banyak makanan. Karena umat itu sangat menghormati Sang Buddha. Akhirnya Sang Buddha membuat peraturan baru, tambahannya, tapi Bapak Ibu enggak usah cari-cari ya. Tambahannya itu adalah jubah saya ini, Sang Buddha memerintah untuk diberi pola sawah. Apa maksudnya? Jangan dicari-cari. Jangan nanti sengaja deket-deket bantenya untuk ngintip-ngintip mana polanya Bante. Ini dari jauh nggak nampak ini. Ya. Nah ini ada garisnya ini, ya ada garisnya. Persis seperti pola sawah. Memang dari jauh tidak nampak ya. Bapak Ibu anggap saja dah sudah nampak ya. Nah ini ada pola sawah. Ini untuk mencegah kalau ada yang menyamar. Jadi zaman Sang Buddha kalau menyamar, para biku bisa deket-deket lihat jubahnya. Nggak ada garisnya, ketahuan. Di Thailand ditambah lagi. Khusus Thailand. Jadi Bapak Ibu jadi banyak ini ya pengetahuan tambahannya. Khusus di Thailand biku itu alis dicukur. Nggak tahu kenapa di Indonesia ada kepercayaan kalau alis dicukur bisa nampak hantu. Tapi banyak murid saya setelah pabaja juga tidak melaporkan nampak hantu ya. Ya, jadi kalau Anda ingin alisnya dicukur, cukur aja ya, tidak akan nampak hantu. Bapak Ibu Saudara, di Thailand alis ini dicukur. Kenapa? Mencegah orang menyamar menjadi biku. Karena zaman-zaman dulu terjadi orang nyamar jadi biku untuk menjadi maling. Ya kalau dia pakai pakaian begini masuk ke wihara sini, ambil barang apa aja Bapak Ibu nggak berani tegur toh. Dia santai aja dia masuk, ambil audio, angkat audio. Bapak Ibu malah apa? Bantu. Bante ini mau taruh di mana? Di pick up. Oh, dibantu. Pick up, naik. Ini mau pindahan. Karena ini mau renovasi. Oh, begitu ya. Dia cari lagi apa yang bagus.
Itu audio selain ini masih ada. Ada Bante, di gudang ada yang baru. Yang baru juga boleh. Ambil semua. Berangkat dia. Rupanya bukan biku ya. Di Thailand ketahuan. Kenapa? Begitu dia nyamar pakai begini tapi masih ada alis. Betul ya? Orang langsung curiga. Ini orang kenapa? Pakai jubah tapi kok ada alisnya. Atau kalau sebaliknya, dia mau menyamar jadi biku sehingga dia rela ngabisin alisnya. Nanti ketika dia kabur, dia kan ganti pakaian umat ya. Kok alisnya nggak ada? Sama juga. Orang akan mempertanyakan, kamu kok alisnya hilang? Kamu kan nggak pabaja. Oh iya, tadi ngambil audio di wihara. Kan begitu ya? Bapak Ibu Saudara, ini tambahan. Brahmana itu kemudian setelah bertanya, Sang Buddha memberi jawaban demikian. Jawaban ini bagus sekali. Bapak Ibu hafal seumur hidup ya. Oh Brahmana, walaupun seseorang berdana kepada biku yang tidak menjalankan winaya dengan baik, atau bahkan tidak pernah diupasampada, orang tersebut pun melakukan kebajikan besar. Kenapa? Karena ketika dia berdana, pikirannya adalah untuk mendukung Buddha Dhamma Sangha. Betul ya? Bukan ke pribadi orang itu. Kadang Bapak Ibu mungkin di airport atau di tempat umum di mana ketemu biku, Bapak Ibu danakan air. Betul ya? Nggak nanya bantenya siapa. Yang Bapak Ibu lihat bukan bikunya siapa. Tapi begitu pakaiannya seperti ini, yang Bapak Ibu lihat adalah Sang Tiratana. Bapak Ibu langsung mengingat, oh ini perwakilan dari Buddha Dhamma Sangha. Atau ini muridnya Sang Buddha. Nggak kenal namanya. Saya kalau bawa orang Indonesia ke wihara-wihara di Thailand, Bapak Ibu, pergi airnya 1 botol, pulang airnya 4, Bapak Ibu. Iya, sembari di wihara ada misalkan di Wat Po. Wat Po itu yang Buddha tidur, yang besar ya. Ya, dicek dulu itu suara apa. Ya, maklum ya, ini iklannya banyak. Ya. Saya jalan di Wat Po, Bapak Ibu, dapat air 1 botol. Bante berdana orang Thai, ya, tambah 1. Nanti jalan tambah 1. Bapak Ibu Saudara, selain itu, kalau kita berdana ke satu organisasi, ternyata dananya tidak digunakan dengan baik, Bapak Ibu juga tidak perlu gusar. Karma baik sudah dilakukan. Dan pikiran kita adalah untuk Buddha Dhamma Sangha. Tapi begitu Bapak Ibu tahu kalau oknum ini tidak baik, di stop. Ya, jangan diberi lagi karena tidak disalurkan dengan baik, di stop. Bahkan di zaman Sang Buddha, kalau umat mendukung seorang biku menitipkan dana ke kapia, tidak dipergunakan dengan baik, umat itu boleh minta lagi dananya. Iya, ini ada di dalam winaya. Kenapa? Kalau umat berdana, dananya titip ke kapia. Kenapa? Supaya bikunya itu terjaga. Kalau saya perlu apa-apa, saya minta ini sama Ko Cahyadi misalkan. Saya tidak bisa minta yang aneh-aneh. Bapak Ibu menitipkan dana ke kapia, dipegang sama Ko Cahyadi. Kemudian saya minta, Ko, saya haus. Coba cari itu minuman yang nggak tahu itu yang mereknya ada bintang-bintangnya itu. Wah, langsung dilaporkan ke Wihara Mendut Bapak Ibu. SP3 Bapak Ibu. Cai Cien ya. Nggak bisa. Itulah tugasnya umat menjaga bikunya. Tapi yang saya butuhkan apa biasanya? Tiket kereta api, tiket pesawat, ya. Ada barang yang rusak, kacamata patah, sandal rusak, obat-obatan, ya, biaya perjalanan. Ya kadang-kadang kalau ada supir yang mengantar kita pagi, siang, sore, malam ya diberi lembur. Palingan begitu. Ya. Bapak Ibu Saudara, itu pertanyaan pertama. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada ya? Wah langsung 3 ini ya. Ya depan dulu ya, nanti. Ini depan sini deket. Nanti ibu berdua ya yang tadi angkat tangan. Silahkan. Selamat malam Bante, nama saya Steven. Saya mau tanya, apa batasan seorang penganut agama Buddha
dapat disebut sebagai ekstrim atau berlebihan dalam praktik beragama. Padahal menurut saya sedikit ekstrim juga membawa kemajuan. Contohnya Bante kan pernah cerita waktu meditasi di rumah kosong yang rada angker, kemudian semuanya dimatikan lampunya, kan juga membawa kemajuan. Ya, makasih Bante. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana ketika praktik seorang umat Buddha disebut ekstrim? Sejauh yang saya pahami, tidak ada praktek yang perlu kita sebut ekstrim. Tidak ada. Ya. Kenapa tidak ada? Karena semua praktik dhamma itu membawa manfaat. Ya. Boleh kita mengatakan berlebihan ketika praktek kita itu merugikan orang lain. Ya, saya ulangi ya. Ketika praktek kita itu sudah merugikan orang lain, itu saya sebut sudah tidak pas atau tidak, kurang bijaksana. Misalkan Bapak Ibu adalah tulang punggung keluarga, ya, tulang punggung keluarga, anak ada 4, di rumah ada keluarga. Terus Anda memutuskan untuk oke, mulai saat ini saya tidak mau kerja lagi. Saya mau meditasi full saja. Mari tidak makan bersama-sama. Ya. Itu sudah keliru menurut saya. Ya, praktek dhammanya sudah tidak sesuai. Ya, itu yang saya sebut sebagai berlebihan. Ya. Kalau ekstrim sih tidak ada. Baik, bagaimana Bante dengan tadi meditasi di rumah kosong apa? Selama tidak merugikan siapa-siapa itu tidak ekstrim juga, boleh saja, ya, tidak merugikan orang. Ya, Anda mau meditasi 1 hari 5 jam, tapi pekerjaan masih dilakukan, tugas di rumah semua bagus, ya, tidak ada keliru. Emang bisa Bante meditasi 5 jam? Bisa, bukan tidak bisa kalau niat. Pagi 2 jam, istirahat siang 1 jam, malam 2 jam. Ya, cuma Anda sudah tidak bisa nonton tersanjung. Ya, itu saja. Betul ya? Tetapi pekerjaan masih bisa dilakukan. Ya. Anumodana pertanyaannya. Ya. Silakan Ibu, tadi ada 2 di sana. Wandami Bante. Ya, selamat malam. Saya Yeni. Saya mau bertanya tentang, tadi Bante sempat membahas tentang berdana. Nah, ini zaman sekarang ini kita kadang kalau mau berdana untuk misalnya satu tujuan, terus ada yang berkata lebih baik kita langsung ke rekening yang bersangkutan. Jadi misalnya yayasan tertentu, ini yayasan tertentu. Tetapi kadang kita juga ingin berdana, tetapi kita bergabung dengan teman-teman. Jadi misalnya ada satu paket, misalnya contoh, misalnya kita ingin berdana untuk SIMA, tapi paketnya ini seharga sekian, nah kita mau cicil berapa kali, kita nyari temen gitu, 10 atau apa. Nah dari situ manfaatnya Bante, kalau misalnya kita berdana, tadi Bante kan sempat membahas tentang manfaat dari berdana. Kalau kita berdana untuk ini, apakah ada bedanya kita langsung mendanakan ke rekening yang tertuju dengan rekening yang kita satu teman tertentu yang mengkoordinir sebelum transfer langsung ke rekening yang asli gitu Bante. Itu pertanyaan pertama Bante. Pertanyaan kedua, saya ingin pencerahannya Bante, bagaimana jika manfaat berdana kita tahu kan untuk kebajikan, dan bagaimana kalau kita ingin mengikis kilesah itu dalam tujuan kita yang lebih tinggi gitu. Apakah perbedaan antara pada saat pada saat dan sesudahnya itu bedanya apa Bante? Mohon pencerahannya Bante. Baik ya, anumodana pertanyaannya Bu Yeni ya. Untuk pertanyaan yang pertama,
Jawabannya sami mawon. Sama aja. Ya, mau dikirim langsung, mau dikumpul-kumpulin dulu bareng teman-teman, mau nitip teman-teman yang kirimin, sama aja. Ya, karma baik yang sama telah dilakukan. Ya. Bahkan, ya tentu setelah saya menyampaikan ini akan ada yang tidak setuju. Ya, bagi Anda yang tidak setuju, tidak apa-apa ya, demokrasi. Ya, ya. Tapi saya setujunya demikian. Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Bahkan, kalau Bapak Ibu misalkan dana makan, ada kepercayaannya orang yang menyerahkan itulah yang mendapatkan karma baik. Ya. Teori seperti itu tidak ditemukan di Sutta sejauh saya membaca. Ya. Tapi kalau nanti ada yang menemukan, boleh kasih lihat saya. Ya, biar saya belajar. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita ingin berdana, ya, selama dana kita itu tersampaikan dan orang yang menerima dana mendapatkan manfaat, maka dana yang besar telah dilakukan, ya, dana yang baik telah dilakukan. Memang kalau diserahkan sendiri itu ada plusnya. Ya, seperti teman kalau traktir kita, dia antar sampai ke rumah kita, ya itu plus banget gitu. Tapi bukan berarti kalau teman kita ngirimin makanannya itu via Grab atau Gojek, terus kita tidak tahu budi baik teman kita. Terus kita berpikir begini, dia dulu traktir kamu mungkin ada loh 20 kali waktu kamu masih ngerjain skripsi. Enggak, dia kirim Grab, yang berdana kan Pak Grab. Toh yang serahkan Pak Grab, bukan dia. Nggak ada orang seperti itu, nggak ada ya. Biarpun dikirimi orang lain, kita persis tahu. Nah, karma baik itu tidak bisa nyasar. Bapak Ibu jangan khawatir ya. Zaman pandemi itu para biku menerima dana makan dari umat, semua dititipkan ke kapia karyawan wihara. Yang menyerahkan karyawan wihara. Semuanya tidak boleh ada yang serahkan ke biku. Ya, di banyak wihara seperti itu. Apakah semua karma baik Bapak Ibu diambil sama karyawan wihara? Ya enggak juga, ya. Karma baik tetap dilakukan masing-masing individu. Ya. Oleh karena itu dititip tidak soal. Ibu jangan khawatir, ya. Walaupun saya tahu akan ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya. Untunglah Indonesia negara demokrasi. Ya, yang tidak setuju enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan nomor 2, ini pertanyaan sangat berkualitas ya. Bagaimana Bante kita tahu kalau kita berdana itu untuk berbuat kebajikan, tapi bagaimana ketika berdana itu untuk mengikis kilesa? Baik, Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda kita semua datang itu tidak bawa apa-apa? Ya, pas kita datang tangan kita kosong, badan nih sehelai kain pun tidak ada. Pas kita mati Bapak Ibu, sengaja saya tidak mau pakai kata meninggal ya, biar agak nyetrum di kepala. Pas kita mati Bapak Ibu, nggak bawa apa-apa. Betul ya? Nggak bawa apa-apa. Memang sih di dalam peti itu diberi banyak ini. Sangunya banyak ini. Nggak bisa dibawa. Ya. Buktinya apa? Ya setelah 10 tahun coba dibongkar, ya masih ada kalau barangnya awet. Nggak ada yang bisa dibawa. Nah, oleh karena tidak ada satupun barang bisa kita bawa di kehidupan akan datang. Ditambah, tidak ada barang di sekitar kita yang tidak rusak atau tidak berubah, tidak ada. HP yang Bapak Ibu pegang setiap hari, pelan-pelan dia menua. Betul ya? Ya, badan menua, kacamata ini bisa patah. Ya, sebagai biku, saya sudah tidak seperti waktu saya SMP, SMA, kacamata sering patah karena main basket, main sama teman-teman. Setelah jadi biku ya anteng, jarang patah. Tapi kadang patah juga. Iya, kadang patah juga. Oleh karena itu, umumnya orang ketika mengalami perubahan dan tidak bisa menerima perubahan itu, dia mengalami duka.
Paling terasa kalau Bapak Ibu punya barang baru, motor baru, HP baru, kamera baru, mobil baru, kemudian lecet. Wah, itu sakitnya luar biasa, ya. Ketika kita berdana, coba nanti praktek ya, yang ada di sini nanti latihan. Cobalah Bapak Ibu ketika berdana itu sembari merenung bahwa tidak ada barang materi apapun yang kekal, ya. Dan melepas kepemilikan ini adalah latihan untuk mengurangi kemelekatan. Ya, Bapak Ibu saya yakin yang di sini itu pasti pernah mengalami. Kalau dulu misalkan belum terbiasa berdana, mau berdana 5.000 aja berat. Ya, mungkin tidak semua mengalami, mungkin ada yang lahir sudah dermawan juga ya. Ya, kalau saya masih mengalami, dulu sebelum belajar dhamma, baru-baru mengenal dhamma, mau berdana itu ya berat. Mau dana 5.000 mikir. Tidak terbiasa. Paksain diri. Ya. Jadi Bapak Ibu berpikir bahwa kalau berdana itu ya senyaman hati. Dalam Buddhis itu tidak begitu. Sedikit dipaksa-paksain. Iya. Untuk berlatih ini. Mengurangi kemelekatan. Saya senang banget itu kalau ngasih anak-anak yang mau kerja. Ya, saya di Medan Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak kecil jual koran dulu 1.000 satu, sekarang mungkin sudah nggak dapet ya. 1.000 koran 1.000, saya kasih 5.000. Itu latihan saya. Saya seneng banget kasih anak-anak yang mau kerja. Kadang anak-anak bantuin mamanya jual kelontong ya, kacang, apa, snack-snack rokok gitu. Saya belanja sedikit kasih 10.000. Nah awalnya itu tidak gampang. Tapi kita berlatih. Ya, melepas. Satu hari banyak rezeki, dana 50.000 ya sudah tidak terasa. Satu ketika saya di jalan itu ada bapak-bapak jatuh dari sepeda. Wah, dikerumunin orang. Saya pernah cerita ini di tempat lain. Ya, di mana sudah lupa saya. Terus bapak itu jatuh, dikerumunin orang, diangkat, dibawa ke samping, sepedanya dibawa ke samping. Semua orang khawatir, bapak sakit apa? Sakit apa? Dia jawab, nggak ada sakit. Enggak ada sakit. Terus ada satu yang kreatif. Dia nanya, Bapak udah makan belum? Belum makan. Jadi mungkin dia itu jatuh karena kelaparan. Tapi tidak ada yang bantu. Cuma Bapak nanti makan ya Pak ya, makan ya. Cuma dibegituin. Kalau memang dia bisa makan, tadi dia pasti makan ya. Orang kalau lapar dia pasti makan. Jadi ada satu anak muda ya, dia baik ya. Pak, nanti Bapak makan ya Pak ya. Makan ya. Iya nak, iya gitu. Udah lemas itu bapaknya, sudah mau jawab juga lemas. Saya masukin uang ke kantongnya. Kalau saya tidak salah hafal 100.000. Itu besar. Itu belasan tahun yang lalu. Saya jadi biku dan samanera sudah hampir 9 tahun. Masukin. Ada berat enggak Bante? 30% merasa berat. Ya, itu uang keringat. Ya, tapi 70% merasa bahagia. Itu Buddhis Bapak Ibu, itu latihan. Jadi berdana itu nggak harus nunggu 100% happy baru berdana. Tidak, ada berat-beratnya sedikit. Itu adalah latihan. Tapi kepikiran nggak? Dulu kan berdananya mulainya dari 5.000, betul ya? Lama-lama bisa berdana lebih besar. Tapi jangan berdana sampai memperberat hidup ya. Tidak ya. Ya, kita berdana tentu semampu kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah bisa melakukan itu, nanti kan tadi pertanyaannya sebelum dan sesudah. Lihat, kalau ada barang Bapak Ibu yang hilang. Iya, ini terasa banget. Kalau dulu Bapak Ibu belum belajar dhamma, barang itu hilang, kepikiran setengah hari, 1 hari. Nggak rela pokoknya. Ya, apakah payung hilang, sandal hilang ya, di wihara sandal bisa hilang ya. Ya, datangnya Skechers, pulangnya Swallow ya. Ya, itu bisa hilang itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah latihan berdana, satu ketika barangnya hilang, sakitnya itu berkurang. Ya, dulu 100%, sekarang 30%. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan itu, selamat. Anda mendapatkan salah satu manfaat berdana yang paling tinggi. Berdana untuk belajar mengurangi kemelekatan. Ya, karena semuanya akhirnya akan ditinggalkan.
Nanti Bapak Ibu menua, tidak menua dengan kesedihan. Paham, tubuh toh akan tua, barang toh akan rusak, ya, dan yang lainnya. Anumodana, pertanyaan Bu Yeni ya, bagus sekali. Ya. Selanjutnya Ibu di belakang. Selamat malam Bante. Selamat malam semuanya. Ya. Saya Nani. Ya. Saya ingin menanyakan pertama mengenai depresi. Saya beberapa kali mendengarkan ceramah Bante mengenai depresi. Depresi itu penyakit yang paling sedih lah ya. Kehilangan, kalau saya nggak salah ini orang depresi itu tidak punya keinginan apa-apa lagi. Nah, pertanyaan saya, yang menyebabkan duka, kalau saya nggak salah belajarnya ini adalah keinginan kita gitu. Jadi gimana membedakannya antara depresi, sedangkan kita kalau tidak berduka itu harus juga berusaha menghilangkan keinginan kita. Itu pertanyaan pertama, Bante. Pertanyaan yang kedua. Saya jawab dulu ya, karena sulit ini. Ya. Nanti baru yang kedua ya. Tapi yang satu aja udah sulit, yang dua mungkin lebih sulit ya. Ini udah deg-degan saya ya. Untung tadi pagi sudah minum ginkgo biloba ya. Nah, ini otaknya agak lancar ini. Tadi pertanyaannya, poinnya adalah bagaimana membedakan. Ya, jadi gimana, depresi itu kan juga kehilangan keinginan. Walaupun orangnya mungkin nggak berlatih untuk menghilangkan keinginan, sedangkan yang menyebabkan duka adalah keinginan, dan kita bagaimana berlatih menghilangkan keinginan gitu. Baik. Apa nanti kita jadi depresi kan enggak kan harus. Baik ya. Orang yang depresi itu dikenal kalau sudah parah dia bisa kehilangan keinginan untuk hidup. Ya, itu bahasa dokternya ya, penjelasan saintifiknya. Dia kehilangan keinginan untuk hidup. Ya. Sedangkan di sisi lain, Sang Buddha menjelaskan dalam 4 kebenaran mulia, sumber penderitaan adalah nafsu keinginan, tanha. Berarti Bante, orang yang depresi ini telah melenyapkan tanha. Nah gitu ya. Arahat. Depresi sama dengan arahat. Ini direkam, besok viral. Orang motong TikTok itu ya, saya dikabari, saya sih nggak nonton TikTok. Katanya Bante banyak di TikTok. Oh begitu ya, ya. Kadang saya dikirimi juga linknya. Ya, kalau yang dikirimi linknya saya klik gitu. Ya. Depresi sama dengan arahat. Harus kita clearkan ini ya. Ini sulit ini ya. Untung tadi saya minum ginkgo biloba 2 kapsul. Ini beneran, saya ndak bohong ini. Saya biarpun guyon itu guyonnya jujur ya. Tapi saya rutin minum memang. Bapak Ibu Saudara, baik. Sebenarnya orang yang depresi, bahkan sampai yang memutuskan bunuh diri, itu bukan tidak punya keinginan. Ciri-cirinya adalah dia sudah seperti nggak ingin makan, nggak ingin jalan-jalan, nggak ingin untuk dibeliin barang baru ya. Tapi sebenarnya dia punya keinginan. Dia ingin agar penderitaan ini lenyap. Ya. Dia ingin keluar dari penderitaan. Ya. Jadi orang yang depresi itu ingin bahagia. Tapi tidak tahu caranya. Dan bahkan dia makan pun sudah nggak membuat bahagia. Kalau waktu kita kecil dapat makanan favorit, bahagianya minta ampun, betul ya? Udah besar pun ya masih bahagia, tapi nggak bisa, saya pikir waktu saya kecil jauh lebih bahagia. Ya, jalan-jalan ya happy banget gitu. Nah, dia ketika melakukan aktivitas yang membuat orang lain bahagia, dia tidak merasa bahagia. Dia diajak jalan-jalan netral saja, menderita, masih dalam keadaan depresi. Dibeliin makanan enak, susah makan, depresi, ya. Tapi dia masih ada satu keinginan besar,
tidak ingin menderita. Ya. Pertanyaannya, kenapa dia bisa menderita? Ya. Nah, silahkan ya. Kenapa dia bisa menderita? Itu juga sama. Walaupun di dalam kedokteran, depresi itu ada yang ada sumbernya, misalkan bangkrut, putus cinta, ya. Kalau bangkrut, apa keinginannya Bante? Dia ingin mempertahankan bisnisnya. Dia ingin mempertahankan kekayaannya. Dia ingin mempertahankan statusnya. Itu keinginan dia. Punya status, punya harta, dihargai orang. Kalau putus cinta Bante, ya dia ingin selalu bersama dengan pasangan hidupnya. Ketika keinginannya ini diambil, ya dia menjadi menderita. Karena dia memiliki tanha. Ada yang dia inginkan. Tapi Bante, ada orang yang dikatakan dalam kedokteran mengalami gangguan hormon. Sehingga dia masuk dalam keadaan depresi. Kan dia tidak ada, bukan karena keinginan tidak terjawab Bante. Ya, saya pikir ada dua penyebab. Kalau kita bahas secara dhamma. Saya ulangi ya, kita bahas secara dhamma. Ya, kita bahas secara dhamma. Yang pertama adalah sebenarnya bisa jadi banyak keinginan-keinginan selama ini rentetan, tidak terwujud, tidak terwujud, tidak terwujud, tidak terwujud selama bertahun-tahun. Misalkan tanpa disadari anak ini selama ini ingin sekali punya sosok ayah. Tapi dari umur 3 tahun ayahnya sudah nggak ada di sisinya. Ya, ini setelah 10 tahun menjadi luka batin yang berat. Ya, jadi tidak ada sumber stres yang berat di satu titik, tapi bisa saja sumber stres itu tercicil dari waktu ke waktu, satu ketika hormonnya imbalance. Ya. Yang kedua, kalaupun tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu depresi, maka secara dhamma ini berhubungan dengan kehidupan lampaunya. Ya. Ada keinginan-keinginan di kehidupan lampau yang tidak terjawab. Ya, oleh karena itu masih sinkron ini semua. Mereka yang depresi memiliki ciri-ciri tidak ingin lagi mengalami pengalaman-pengalaman kehidupan. Bahkan kadang inginnya cuma mati. Sebenarnya mereka hanya ingin tidak menderita. Ya. Sedangkan seorang arahat benar-benar melenyapkan nafsu keinginan. Tidak ada lagi nafsu keinginan apapun. Tapi batin beliau senantiasa berbahagia. Jadi orang depresi dan arahat ini antonim 180 derajat. Ya, semoga Bapak Ibu tercapai menjadi arahat. Ya, jangan jadi orang depresi. Ya, semoga jawaban ini, pertanyaan ini terjawab ya Bu ya. Ya, terima kasih Bante. Anumodana. Pertanyaan kedua silahkan. Yang kedua mengenai berdana. Kalau kita sebagai orang tua kadang memberikan dana atas nama anak kita, tapi uangnya uang kita gitu. Tapi kita berdana atas nama anak kita gitu. Itu apakah anak kita memang bisa dapat karma baiknya atau sebenarnya itu enggak ada artinya gitu. Itu aja nanti. Terima kasih. Baik ya. Anak kita bisa mendapatkan karma baik. Terlebih kalau dia ikut bahagia. Ya. Ya, kalau dia tidak ikut bahagia, secara teori dhamma netral saja. Kalau dia nggak tahu, Bante. Jadi kita waktu offering dananya itu ya nggak kasih tahu dia juga gitu. Nah, secara dhamma kalau tidak diberitahu netral saja. Karmanya hanya milik ibu sendiri. Ibu tetap berbuat karma baik walaupun itu ditulis dengan nama orang lain. Karena karma itu tidak pernah nyasar. Ya. Kita pelimpahan jasa itu adalah berbuat karma baik baru. Tapi karma baik yang kita lakukan itu tetaplah milik pelaku. Nah, kalau ibu tidak beritahukan ke anak ibu, ya dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu, dia tidak melakukan kebajikan melalui pikiran. Tapi kalau ibu beritahu, ini mama dana ini atas nama kamu ya, kita send WhatsApp ya, dia happy. Kebahagiaan itu adalah mudita cita, dia berbuat kebajikan melalui pikiran. Ya. Dan seorang ibu
melakukan itu juga menjadi sebab yang sangat baik ya, bisa memotivasi anak ini supaya jadi orang yang dermawan. Karena dia akan ingat terus, mama saya dulu dermawan. Betul ya? Ya, apalagi mama itu berdana atas nama saya, itu satu hal yang bisa dia kenang, satu hal yang baik. Ya. Jadi kalau bisa diberitahu, diberitahu. Ya, anumodana pertanyaannya Bu Terima Nani kasih, ya. Bante. Silahkan. Ya, ini silahkan. Selamat malam Bante, nama Selamat saya malam. Teguh. Ya. Ya ini saya ingin menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Kebetulan saya pernah dengar ini dari YouTube-nya Bante Abijato, itu juga mengenai ini arahat dengan bunuh diri. Jadi kan di video itu Bante Abijato kan mengatakan kalau oh ya nanti akan saya jawab secara pribadi. Nah, tapi dari sana saya jadi kepikiran, loh ini jawabannya apa ya? Sampai saya cari di chat GPT dan sebagainya itu nggak nemu. Jadi mengenai arahat yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup, dan Sang Buddha berkata kalau itu tidak menimbulkan karma buruk, itu perspektifnya gimana, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, anumodana pertanyaan Pak Teguh ya. Waktu itu pertanyaan itu tidak saya jawab karena itu direkam. Ada anak kecil nonton ceramah saya umur 7 tahun. Beneran? Ya, beneran. Ada anak kecil di Bali nonton ceramah saya umur 10 tahun. Kemarin saya diberitahu ada anak kecil kalau malam dia nonton ceramah Bante Atadiro, pagi Bante Abijato. Iya, anak laki-laki. Umur berapa, Bu? 8 tahun, bukan 7, maaf. 8 tahun. Ya. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan beberapa hal, mohon maaf tidak saya jawab. Ya. Nanti dijawab kalau ada kesempatan bertemu pribadi. Ya. Ada yang nonton umur 8 tahun. Ada di Bali anak kecil lucu sekali. Umur 10 tahun, anak perempuan. Dia datang sendiri. Karena papa mamanya jualan, diantar supir. Tapi udah janjian sama teman mamanya. Sampai di sana ada masa kaca seperti ini, Bapak Ibu. Dia duduk ini. Lah ini kecil sekali. Terus selesai acara minta foto, Bapak Ibu. Terus diceritain sama ibu-ibu di sana, Bante, adik ini Bante tiap hari dengerin ceramah Bante. Wah, saya waktu umur 10 tahun saya ngapain ya? Ini anak umur 10 tahun dengerin dhamma loh. Luar biasa ya. Ya. Ya, anumodana pertanyaannya ya. Ya, terima kasih Bante. Sama-sama. Silahkan, Ibu silahkan ya. Nanti baru. Ini Konyoto ya. Ya, Ibu silahkan. Wandami Bante, Shelly mau tanya. Tentang tadi yang dijelaskan Bante, saya sambung. Banyak sekali sebetulnya saya mendengar atau membaca dhamma bahwa keinginan yang berlebihan itu membuat kita menderita. Supaya kita tidak menderita, jangan berkeinginan yang terlalu banyak. Tetapi saya belajar di motivator, kita harus jangan membatasi keinginan. Bermimpilah. Karena mimpi itu gratis. Tapi jangan lupa kerjakan dan wujudkan. Sebetulnya yang paling benar yang bagaimana, Bante? Terima kasih. Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Bu Sherly ya. Ya, minum dulu ya. Ya, ini otak biar puter sebentar. Baik, pertanyaan sangat bagus.
Semua ada plus minusnya, Bu. Saya akan menjawab, memang benar banyak motivator yang mengajarkan bermimpilah setinggi mungkin, ya. Dream big, punya mimpi yang besar. Ada teori pesawat, mimpi setinggi tinggi di sini. Kalau nggak nyampe pun masih di sini, gitu. Mimpi jadi arahat, kalau nggak nyampe pun sakadagami, gitu. Ya, ada aliran itu ada ya. Baik. Saya pikir kalau orang mengikuti nasihat itu, dia sangat memacu diri, penuh dengan semangat, tentu dia bisa sukses. Ya, tentu dia bisa sukses. Karena Sang Buddha juga mengajarkan wirya, rajin, penuh semangat, mengejar cita-cita. Hanya pesan bahwa terlalu banyak keinginan di satu waktu itu bisa membuat menderita. Pesan itu juga tidak keliru. Ya, pesan itu juga tidak keliru. Tidak jarang orang yang sukses tapi stres. Ya, itu namanya suffering from success. Ada istilahnya. Ya, suffering from success. Dia sukses, kliennya banyak sekali, nggak ada waktu sampai, aduh, proyek banyak sekali ini dikerjain sampai malam jam 12. Itu pun nggak terkejar. Besok pagi sudah dituntut itu. Itu gimana barang saya, desainnya mana, udah selesai belum? Suffering from success. Nah, oleh karena itu, mengejar cita-cita untuk menjadi sukses itu adalah satu skill, satu topik seorang motivator. Memanage stres, ini juga satu topik. Orang yang cerdas bisa melakukan keduanya. Dia tahu bagaimana gas, dia tahu bagaimana rem. Dia tetap jadi orang sukses yang tidak stres. Ya, itu tentu yang tidak gampang dilakukan. Ya, ada seorang psikolog sangat terkenal dia ngajar di Toronto University, namanya Jordan Peterson. Dr. Jordan Peterson ini mengatakan banyak sekali klien dia, karena dia psikolog klinis ya, yang kalau di TV-TV itu orang bicara 1-2 jam dengan klien. Banyak sekali kliennya itu adalah pengacara sangat sukses. Dan pada satu waktu, mereka burn out. Burn out itu enggak stres gitu, kayak nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. Atau ada yang tidak burn out, tetapi stres, merasa hidup ini seperti terlalu sibuk, kurang bermakna, tidak fulfill. Ya, kalau di Belanda orang burn out, psikolog atau dokternya menyatakan dia sah burn out, dia bisa minta cuti. Ya, batasnya kalau tidak salah sampai 8 bulan. Ya, kalau saya tidak salah, boleh loh cuti 8 bulan ya. Di Indonesia juga boleh cuti 8 bulan, nggak usah masuk lagi. Ya, namanya get burn forever itu. Baik. Akhirnya Dr. Jordan Peterson ini selalu menyarankan para pengacara sangat sukses untuk setidak-tidaknya berlibur setiap 4 bulan sekali. Dia mengatakan itu limitnya manusia. 4 bulan Anda harus berlibur. Kalau tidak, Anda akan lebih rugi. Anda berpikir nggak mau libur dah. Saya mau gas terus, sayang 5 hari, 3 hari dibuang untuk libur, sayang. Tidak, Anda akhirnya akan lebih tidak produktif. Karena ketika nanti Anda stres, Anda nggak bisa kreatif. Ya toh? Sedangkan pekerjaan tingkat tinggi itu, pekerjaan level tinggi itu dibayar bukan tenaga. Pekerjaan level tinggi itu dibayar kemampuan berpikir, mengambil keputusan, dan kreativitas. Ya. Jadi akhirnya beberapa klien dari Dr. Jordan Peterson ini ikut nasihat ini. 4 bulan sekali mereka libur. Baik. Terus Bante, kita harus bagaimana supaya tetap bisa sukses, tetapi prosesnya itu tidak sampai terlalu stres. Ya. Ini motivasi aliran saya. Nah, kan motivator banyak aliran ya. Ini aliran saya. Yang senang silahkan ditiru. Yang pertama, aliran nyicil.
Ya. Saya punya prinsip konsistensi itu mengalahkan segalanya. Ya, ini saya dipengaruhi oleh buku, judulnya adalah Slight Edge, sedikit tepian, yang nulis namanya Jeff Olson. Anda tidak perlu baca, saya ceritain. Ya, ya. Kalau Anda berpikir saya ingin belajar bahasa Inggris 1 hari 5 jam, tidak akan Anda lakukan. Ya, itu adalah mimpi yang Anda lakukan 2 minggu, setelah itu bosen. Ya. Ternyata bisa belajar setengah jam sehari tidak pernah berhenti. Itu jauh lebih luar biasa daripada tekad ingin 4 jam sehari selama 2 tahun. Kenyataannya tidak semua orang bisa konsisten sekuat itu. Ada yang bisa, ada yang hebat banget. Dia tetap latihan 4 jam sehari. Tapi ternyata setengah jam sehari konsisten tidak berhenti, itu hasilnya menjadi sangat luar biasa. Dan kadangkala kita mulai dari setengah jam, lama-lama menjadi 2 jam, lama-lama menjadi 3 jam. Dan prosesnya itu tidak terlalu berat. Saya pernah ceramah di mana saya lupa. Saya cerita bahwa kalau tidak bisa meditasi 40 menit, 1 jam, 5 menit saja. Tapi sering. 5 menit kan boleh sehari 4 kali toh. Pagi 5 menit, siang 5 menit, sore 5 menit, malam 5 menit. Ternyata ada yang beneran lakuin. Dan di dalam ceramah itu saya bilang awalnya 5 menit, lama-lama kan naik. Jadi 10, jadi 15, jadi 20 dan tidak terasa terlalu berat. Ya. Ternyata ada umat yang lapor ke saya, orang Surabaya juga, bukan di wihara ini. Ya, saya beberapa minggu yang lalu datang ke Surabaya. Umat ini cerita, Bante, saya ikutin loh Bante, 5 menit saja. Sekarang sudah bisa 1 jam. Wah, hebat sekali. Ya. Yang kedua, karena ini pertanyaannya motivator ya, jadi saya jawab dengan motivator juga ya. Motivator lawan motivator ya. Saya senang sekali dia bukan motivator ya, dia orang sangat sukses. Terus dia ajari cara bagaimana dulu dia menjadi sukses. Namanya adalah Naval Ravikant. Dia orang Amerika, keturunan Sri Lanka. Ya. Kalau saya tidak keliru. Dia adalah salah satu orang yang mengatakan, jangan punya keinginan besar lebih dari 1 di 1 waktu. Itu Naval Ravikant. Ya. Jadi Anda cobalah hanya memiliki 1 keinginan besar di 1 waktu. Kerjakan dulu keinginan besar ini sampai terwujud, baru buat 1 keinginan besar lagi. Dan menurut dia, orang yang punya 2-3 keinginan besar di 1 waktu, itulah yang membuat masalah dalam mental mereka. Ya. Tetapi ukuran besar itu kan setiap orang beda-beda. Ya. Jadi bagi dia yang tidak boleh banyak itu keinginan besar. Tapi kalau keinginan kecil-kecil ya tidak mengganggu. Ya. Itu cara Naval Ravikant memanage mentalnya. Dan dia bukan motivator, dia orang yang sangat sukses. Ya. Dia sangat pintar menyembunyikan kekayaannya. Jadi tidak tahu worth value-nya itu berapa ya. Tidak tahu, Bapak Ibu mungkin bisa cek di Google. Tapi tahun 2007 atau 2017 saya lupa angkanya, pernah tercatat dia belanja saham 1 kali belanja $70 juta. Ya, itu mungkin kalau dihitung-hitung 1 triliun. Bener enggak? Ya, Anda hitung ya, kalau salah nanti laporin ya. Ya, $1 juta itu 16 miliar lebih kurang, naik turun kurs ya. Nggak mungkin harus pakai ikut kurs hari ini ya. Ya. Berarti kalau 1 juta 15, 10 juta, 150. Kali 6, ya mendekati 1 triliun. Ya. Bahkan orang sesukses dia, yang saya yakin lebih sukses dari motivator kebanyakan, ya, motivator tidak semuanya sesukses itu, pun tidak mengajarkan kita untuk harus punya keinginan besar di 1 waktu. Terus, nanti Bapak Ibu cari sendiri ya. Kalau saya lanjutkan banyak, ini namanya seminar motivasi. Saya harus kembali pada Dhammasakacah ya.
Sebelum saya nanti diprotes orang, ya ini sudah sedikit keluar jalur saya ini. Ya. Tapi cara berpikir Naval Ravikant itu sangat berbeda dengan motivator kebanyakan. Karena dia banyak belajar ajaran Buddha. Tapi orang Amerika belum tentu mengaku Buddhis, ya. Ya, orang Amerika belum tentu mengaku Buddhis. Salah satunya adalah dia pernah mengatakan bahwa menjadi kaya itu bukan dengan work hard. Ya, itu dia yang mengatakan. Menjadi kaya itu lebih kepada work smart dan good judgment, membuat keputusan yang tepat. Ya, itu Naval Ravikant. Ya. Bill Gates juga mengatakan hal yang sama. Bill Gates punya satu kebiasaan, di satu waktu dia itu berdiam diri, nggak ngapa-ngapain selama 1 bulan. Untuk apa? Untuk menjernihkan pikirannya lagi. Karena untuk di level mereka yang hartanya ratusan triliun, satu kesalahan judgment, harta mereka mungkin bisa berkurang puluhan triliun. Di level mereka work hard itu sudah bukan apa-apa. Ya, mereka work smart sama good judgment. Terima kasih banyak pertanyaannya.